perasaan tadi, karena perasaan butuh zat nikotin itu, walaupun kita nggak bilang. Teman-teman pasti pernah melihat di bungkusan rokok atau di iklan rokok ada peringatan yang menuliskan peringatan merokok dapat menyebabkan gangguan jantung, gangguan impotensi, kemudian gangguan janin, dan juga kanker dan lain-lain. Teman-teman, ternyata peringatan tersebut bukan dibuat untuk menakut-nakuti orang yang merokok atau siapapun ya, tapi peringatan itu dibuat karena untuk menghimbau, untuk memperingatkan kepada orang yang merokok bahwa merokok ternyata berbahaya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang komposisi yang ada di dalam satu batang rokok. Jadi, kira-kira dalam satu batang rokok tuh ada zat-zat apa saja dan bagaimana efeknya terhadap tubuh. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa menjawab kenapa ya peringatan yang ada di iklan atau bungkusan rokok itu ada. Oke, jangan lupa nonton sampai habis video ini agar teman-teman bisa paham dan mengerti, dan juga bisa dijelaskan juga kepada orang lain, orang-orang di sekitar teman-teman. Oke, stay tune. Oke, teman-teman, kandungan dari rokok yang paling sering kita dengar, yang paling sering dibahas juga adalah nikotin. Sebenarnya nikotin ini apa sih? Nikotin itu adalah zat yang terkandung di dalam produk-produk tembakau. Salah satunya yaitu rokok. Kenapa orang kalau merokok beranggapan bahwa dia lebih tenang, lebih punya inspirasi? Nah, ini adalah efek dari nikotin ini. Jadi nikotin, kalau kita konsumsi nikotin, itu akan menimbulkan efek yang menyenangkan, efek menenangkan, tetapi sifatnya hanya sementara. Makanya dia, kalau orang-orang yang sudah biasa mengkonsumsi rokok dan tiba-tiba tidak merokok, itu dia akan merasa tidak tenang dan juga cemas, karena efek dari nikotin ini dia sudah hilang. Sehingga nikotin ini sifatnya adiktif, jadi dia membuat seseorang tuh kecanduan. Makanya orang susah lepas dari rokok itu karena nikotin ini. Gejala-gejala dari kecanduan nikotin nih: tidak bisa berhenti merokok, tetap merokok ya, karena perasaan tadi, karena perasaan butuh zat nikotin itu. Walaupun kita nggak bilang saya butuh nikotin, saya butuh nikotin, yang dibilang saya butuh rokok untuk mendapatkan inspirasi, untuk lebih tenang. Padahal justru dia sifatnya adiktif, makanya dia mempengaruhi sistem yang ada di otak kita. Selain zat nikotin tadi, ternyata ada banyak sekali zat yang terkandung dalam rokok dan sifatnya itu cenderung merusak ya, berbahaya terhadap tubuh. Ada kandungan rokok yang dikandung dalam asap rokok itu adalah hidrogen cyanida. Jadi hidrogen cyanida ini adalah zat yang biasanya dipakai untuk hukuman mati di beberapa negara. Nah, memang hidrogen cyanida yang terkandung dalam rokok tuh sedikit ya, tapi kalau misalnya terpapar lama, dia sifatnya tuh merusak. Bisa dibayangkan, jadi membuat lemas, kemudian merusak sistem pernafasan, parunya menjadi rusak jika terdapat paparan yang dalam jangka panjang. Apalagi ditambah lagi dengan efek nikotin tadi, karena tidak bisa lepas dari rokok, berarti paparannya makin panjang. Nah, salah satunya itu adalah hidrogen cyanida. Teman-teman, ada juga yang namanya amonia. Amonia ini adalah zat yang biasanya dipakai untuk pembersih lantai ya. Amonia ini dia berjalan seiring dengan nikotin. Jadi amonia punya efek untuk meningkatkan efek dari nikotin itu. Jadi orang yang konsumsi rokok dia akan semakin kecanduan karena ada kandungan amonia dan juga nikotin yang menunjang. Jadi amonia itu dia menunjang nikotin agar si penderita itu tidak bisa berhenti karena ketergantungan dari nikotin. Oke, ada juga yang namanya aseton. Jadi aseton ini dia sama ya, sama seperti hidrogen cyanida. Dia sifatnya itu untuk melemahkan dan juga merusak sistem saluran nafas, kemudian paru-paru juga dirusak. Jadi aseton ini biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari dipakai untuk pembersih kuku, menghapus cat. Jadi cat-cat kuku tuh biasanya dihapus dengan menggunakan zat yang namanya aseton. Nah, aseton juga terkandung di dalam rokok ya. Kemudian di dalam rokok itu ada beberapa zat yang sifatnya karsinogenik. Karsinogenik itu apa?
Karsinogenik itu adalah zat-zat yang bisa memicu sel kanker di dalam tubuh. Ada yang juga disebut dengan kadmium. Jadi kadmium itu sekitar 40-60% terkandung di dalam asap rokok. Jadi bila orang menghirupnya kemudian mengendap di paru, dia akan menyebabkan berbagai gangguan ya. Dia merusak sel-sel permukaan dari paru, kemudian saluran nafas juga. Nah, teman-teman, itulah tadi komposisi dari satu batang rokok. Ternyata dalam satu batang rokok itu terkandung banyak sekali zat, dan zat-zatnya itu ya yang tidak bermanfaat atau bahkan perusak ya, perusak tubuh. Jadi agak sulit juga ya untuk meminta seseorang yang sudah lama merokok untuk berhenti. Karena apa? Karena yang tadi ada zat yang namanya nikotin yang sifatnya tuh adiktif atau bikin membuat kecanduan seseorang. Jadi seseorang kalau misalnya udah mulai merokok, dia akan merokok lagi karena kecanduan akibat adanya zat nikotin tadi, sehingga dia akan terpapar lagi dengan zat-zat yang berbahaya tadi, zat-zat karsinogenik tadi yang ada di dalam rokok, sehingga ini bisa menjadi lingkaran setan ya. Jadi dia akan berputar begitu terus, begitu terus. Oke. Nah, untuk tips-tips dari bagaimana cara berhenti merokok itu sebenarnya udah banyak ya di Google, ada metodenya. Tapi yang paling penting itu adalah niatnya. Mau berhenti merokok atau tidak. Paham betul kalau berhenti merokok tuh apa efeknya, kalau terus merokok apa efeknya. Memang ada orang-orang yang agak sulit ya untuk dikasih tahu berhenti merokok ya. Tetapi hidup itu adalah pilihan. Jadi jika memilih untuk sehat berarti akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya video ini agar manfaatnya bisa terasa ke orang lain. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.